Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini datang kepada Tuhan. Mari bawa hatimu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kasih setiamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
kasih-Mu, betapa besar rahmat-Mu Tuhan, betapa ajaibnya karya-Mu bagiku. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala karya-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib memulihkan, menyembuhkan hidup kami. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kinarala-marala-marala-rala sereralamu, kide barala-rala-rala-rala ya serere rala-rala-malaralamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Marala-marala-marala-marala-marala-maralamu. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu limpah bagi kami, sungguh kebaikan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih buat waktu terbaik di mana kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh merasakan akan hadirat-Mu. Mari Tuhan, saatnya Engkau berbicara atas setiap kami melalui firman-Mu. Tuhan, kuasai hidup kami dengan firman-Mu, bentuk hidup kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin hari, boleh semakin memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih terkhususnya untuk amanah agung yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan sebelum itu kita mau membaca terlebih dahulu daripada Yesaya 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kerinduan hati Tuhan. Karena Tuhan mempunyai misi yang sangat besar, yaitu misi untuk menyelamatkan umat-Nya yang terhilang. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang binasa, tetapi supaya semua dapat diselamatkan. Dan ini menunjukkan bahwa betapa pedulinya Tuhan atas kehidupan dan keselamatan manusia. Kita sering mendengar slogan yang mengatakan, "Selamatkan jiwa, berapapun harganya." Slogan ini sangat indah, tetapi saya berharap slogan ini tidak hanya sekedar menjadi slogan, sebab slogan ini mengingatkan kita pada penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib, serta amanah agung yang Tuhan sampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Tuhan berkata bahwa kita dipanggil untuk diutus oleh Tuhan pergi menyelamatkan jiwa-jiwa. Artinya kita tidak berpangku tangan atau diam saja, tetapi Tuhan rindu kita bergerak pergi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Adakah kita mendengar dan meresponi amanah yang Tuhan sampaikan kepada kita? Jangan takut, sebab kita tidak pernah bergerak sendirian, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Kita tidak pernah bergerak sendirian, tetapi Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yesus selalu menyertai kita. Tetapi sebaliknya, kalau tadi dikatakan jangan takut di dalam mengemban amanah agung Tuhan, tetapi sebaliknya, jangan ngawur, bergerak sendirian tanpa penyertaan Tuhan. Sebab program ini adalah programnya Tuhan. Kita hanya sebagai alatnya yang dipakai untuk menyatakan kerajaan Allah dan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ingat saudara, penyertaan Tuhan hanya tidak berbicara tentang berkat, tetapi juga ketaatan. Sebab penyertaan Tuhan hanya terjadi pada orang-orang yang taat dan mau bergerak sesuai dengan tuntunannya, sekalipun harus pikul salib. Siapkah saudara menjadi utusan Tuhan? Pembawa kabar keselamatan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Sebab kita dipanggil tidak hanya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima kasih karunia-Nya, tetapi kita juga dipanggil untuk pergi menjadi utusannya, membawa kabar baik dan Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Oleh karena itu, jangan terlena dengan situasi, sebab seringkali manusia itu cenderung egosentris. Setelah mendapat keselamatan dari Tuhan dan masuk dalam kasih karunia Tuhan, yang dipikirkan hanya berkat-Nya dan sibuk dengan dirinya sendiri, bisnisnya, pekerjaannya, hobinya, sehingga tugas utama dari Tuhan untuk pergi memberitakan Injil dan memenangkan jiwa menjadi terabaikan. Mungkin hari ini Bapak Ibu berkata bahwa Bapak Ibu sudah melayani Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu sudah melayani Tuhan. Tetapi untuk siapakah pelayanan itu dan atas dasar motivasi apakah kita melayani? Banyak anak Tuhan yang merasa sudah melayani Tuhan tetapi gagal fokus karena berpusat pada diri sendiri. Adakah kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai kepala dan kita benar-benar berfungsi sebagai tubuhnya, sehingga setiap pelayanan kita berpusatkan pada Kristus. Kristus menjadi programmernya dan kita ini menjadi pelaksananya. Kaki tangannya yang bergerak untuk mewujudkan rancangannya. Oleh karena itu, untuk menjadi pelayan Tuhan diperlukan kedewasaan secara rohani. Kita harus benar-benar sadar bahwa kita ini hanya pelayannya, kita ini hanya hambanya. Oleh karena itu, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus benar-benar memiliki hati hamba. Siap diolok, siap direndahkan, siap dihina oleh manusia. Yang penting kita ada di dalam koridor Tuhan. Kita tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat Dia harus menjalani Via Dolorosa, melaksanakan karya keselamatan bagi umat manusia. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, tidak hanya diolok, dihina, tetapi juga dicambuk, dimahkotai duri, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tetapi dalam hal ini, Yesus tetap taat.
Yesus siap melakukan semua kehendak Bapa dan tidak peduli apapun yang harus dia alami. Karena Yesus percaya bahwa kehendak Bapa adalah kehendak yang sempurna. Sehingga ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Matius 26. Dalam mengemban amanah karya keselamatan yang Bapa berikan kepada Yesus, Yesus meletakkan program Bapa di atas kepentingan pribadi. Sebab itu dia berkata, "Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Biarlah ini menjadi teladan di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan bersikap seperti Yesus, menempatkan kepentingan Bapa di atas kepentingan pribadi. Inilah sikap ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Bapa. Oleh karena itu di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Bagaimana dengan kita? Adakah kita memiliki prinsip yang sama, merendahkan diri dan taat sampai ajal menjemput kita? Sebenarnya, sebelum amanat agung ini diucapkan oleh Tuhan, Tuhan sudah meminta kepada para murid untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang dihasilkan itu tetap. Kita bisa baca di Yohanes 15 ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang telah memilih dan telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap." Jika kita kaitkan amanat agung dengan Yohanes 15 ayat 16, kita bisa mengerti yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Ini berbicara tentang hak prerogatif daripada Tuhan. Siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih untuk melakukan rancangannya. Kita tidak boleh iri atau marah kepada Tuhan. Mengapa bukan kita yang dipilih? Mungkin saudara bisa berkata, mengapa Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa dan bukan saya? Atau kita bisa mengatakan, mengapa dia yang dipilih sebagai ketua dan bukan saya? Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka semua kejadian yang mendatangi kita adalah untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, jangan pernah marah dengan kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita tetap bersikap tenang. Kontrol emosimu, miliki roh penguasaan diri, dan bersama Tuhan, mari jadikan semua kejadian yang mendatangi kita menjadi kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melangkah dengan iman, menanti-nantikan Tuhan seperti Kaleb yang tidak pernah iri kepada Yosua, sekalipun secara usia Kaleb lebih tua dari Yosua. Tetapi dalam mengiringannya kepada Tuhan, Kaleb selalu berfokus kepada Tuhan. Kaleb siap menantikan waktunya Tuhan, sehingga Kaleb selalu on fire di dalam Tuhan. Sampai-sampai Kaleb berkata di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini
aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sungguh luar biasa apa yang dialami oleh Kaleb. Di usia 85 tahun, dia kekuatannya masih sama dengan ketika dia berusia 40 tahun. Mengapa? Karena Kaleb selalu bersama dengan Tuhan. Kaleb menjadi carang yang selalu menempel kepada Tuhan. Kaleb selalu mendapat nutrisi ilahi dari Tuhan, baik itu kesehatannya, kekuatannya, damai sejahteranya, sukacitanya, hikmatnya, mujizatnya, sehingga Kaleb tetap bisa awet muda. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu baik dan sempurna adanya. Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang kedua, Tuhan meminta kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya, kita tidak angin-anginan, tetap menghasilkan buah. Tuhan menghendaki kita pergi dan tidak diam saja untuk menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan, buah roh, agar kita bisa memiliki hidup seperti Kristus telah hidup. Yesus adalah pola kehidupan yang Tuhan tetapkan bagi umat manusia. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini adalah pola kehidupan kerajaan Allah yang telah Bapa tetapkan sebagai langkah awal untuk kita boleh masuk dalam kerajaan Allah. Hidup seperti Kristus telah hidup, karena itu pergi dan berubahlah. Memiliki gaya hidup seperti Kristus. Jangan hanya berdiam diri saja dan bersikap masa bodoh, tetapi usir iblis dari hidupmu dan miliki gaya hidup seperti Kristus. Dan itu akan menjadi citra dalam kehidupanmu. Sebab selama kita belum berbuah, hidup kita belum bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa membawa dan memenangkan orang-orang itu bagi Kristus? Kita belum bisa menjadi cermin Kristus karena Kristus belum terpancar dari kehidupan kita. Dan yang ketiga, pergi dan menangkan jiwa bagi Kristus. Ketika hidup kita berbuah, ada nutrisi surgawi mengalir dalam hidup kita, baik itu hikmatnya, damai sejahteranya, mujizatnya, terlebih-lebih kasihnya, damai sejahteranya, sukacitanya. Maka saya percaya bahwa itu akan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Kristus. Karena itu berjuanglah hidup seperti Kristus, dan ketika kita memiliki hidup seperti Kristus, maka Kristuslah yang terpancar dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dari buah roh yang dihasilkan akan banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk kami pergi, untuk kami berbuah, untuk kami pergi, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memilih dan memanggil kami untuk menjadi agen daripada kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus, biarlah pagi hari ini pengurapan-Mu turun bagi setiap anak-anak-Mu yang menyatakan atau mengambil komitmen untuk siap menjadi utusan Kristus. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan menyertai. Haleluya. Amin.